syukur, marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena hari ini alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu orang tua murid kelas 1. Kalau kurang lebih 2 minggu yang lalu saya bertemunya dengan anak-anak, didampingi oleh guru kelas begitu ya. Dan hari ini diberikan kesempatan untuk bertegur sapa, dan juga pada yayasan SD Bina Insani, kepala sekolah serta jajaran. Barakallah kesempatannya untuk hari ini. Saya sebetulnya jadi deg-degan, Ustaz, karena ada beberapa hal yang tadi disampaikan. Mohon izin saya koreksi ya. Saya bukan psikolog, saya juga bukan pakar begitu ya. Rasanya kalau kata pakar itu luar biasa, tidak mudah tanggung jawabnya. Background saya sebetulnya pendidikan, dan lebih tepatnya di pendidikan anak usia dini. Kurang lebih sekitar ini tahun ke-24 berkecimpung di anak usia dini, dan kurang lebih hampir 8 tahunan di neurosentrapan. Nah, kali ini saya mungkin lebih akan berbagi begitu Ustaz dan Bapak Ibu tentang apa itu neurosentrapan. Meskipun saya sendiri, saya juga harus matur dulu ya bahwa saya juga bukan ahli di bidang neuro, karena kalau kita bilang neuro itu rasanya apa, berat ya. Ini kata-kata yang apakah sudah pernah mendengar? Neuro berarti bunyinya dengan saraf, dengan otak. Nah, kalau otak-otak sudah biasa, udah makan. Ya alhamdulillah, karena sekian waktu kami belajar, dan lebih tepatnya kenapa kemudian kami nyaman dengan kata praktisi begitu, karena alhamdulillah praktek-praktek itu sudah coba kami lakukan begitu ya. Dan dengan perkembangan ilmu teknologi sekarang, media sosial yang luar biasa, semakin kita belajar ternyata semakin kita tidak tahu. Dan hari ini kurang lebih 1 jam saya hanya akan menyampaikan tidak sampai seujung kuku, karena yang lain-lainnya itu juga bukan ranah saya. Hanya karena kelas 1 dan 2 ini masih di usia PAUD secara ketentuan yang disebut pendidikan anak usia dini, secara konsensus internasional itu kan sampai 8 tahun, sehingga barangkali kehadiran saya ini dengan apa yang sudah kami lakukan sedikit banyak harapannya bisa bermanfaat. Begitu ya Bapak Ibu. Dan yang berikutnya adalah saya mohon izin kalau saya berdiri boleh? Karena saya seperti anak usia dini yang kinestetik, kalau disuruh duduk 1 jam rasanya mungkin jadi sebuah siksaan. Jadi saya mohon izin untuk berdiri dan turun, boleh ya? Mohon izin. Baik, di kesempatan kali ini nantinya kami berharap kita ada semacam diskusi barangkali menjadi Ustaz ya, agar apa yang menjadi kebersamaan kita hari ini penuh berkah. Oke, saya akan mengawali dari ini. Kira-kira bagaimana pendapat Bapak Ibu? Don't educate your children to be rich, kaya gitu ya. Kalau kita memahami kata kaya kebanyakan kan lebih kepada materi begitu ya. Tapi didiklah anak-anak itu untuk menjadi bahagia, sehingga mereka tahu tentang arti dari sebuah kondisi apapun itu yang ada di hadapannya, apapun yang saat ini sedang mereka dapatkan. Tidak semata-mata dihitung dari uang. Bagaimana Bapak Ibu, setuju? Setuju. Ya, sekarang saya ingin Bapak Ibu menjawab. Jadi agar tidak hanya terdengar suara saya saja, kalau tadi suara Ustadz Lili saja, saya juga ingin mendengar suara dari Bapak Ibu. Anak seperti apa sih yang Bapak Ibu mau? Monggo silakan.
kita sambil bergerak, karena otak itu juga akan berfungsi dengan maksimal bila kita bergerak. Ada pergerakan, oke? Silakan Bapak Ibu. Bapak-bapak di ujung sebelah sini ada yang mewakili. Bapak pengen anaknya seperti apa dan bagaimana? Soleh-soleha, amin. Menyenangkan. Menyenangkan buat siapa Pak? Lingkungan sekitar. Buat Bapak? Oh tentu lah ya. Ada lagi? Oke, baik. Dari depan saya, Bapak-bapak tambahkan. Kan kelas 1 ya ini ya? Kelas 1. Pengennya anaknya ngapain nih? Setidaknya nanti kalau mau naik kelas 2, anak saya seperti apa? Dibina insan. Ada? Halo? Hai. Nah, biar kita juga apa namanya semangat. Kalau di PAUD biasanya ada salam hai halo gitu kan. Saya ingin dengar suaranya ya. Kalau saya jawab hai, maka Bapak Ibu jawab halo. Kalau saya halo, oke. Meskipun bapak-bapak jumlahnya lebih sedikit dibandingkan ibu-ibu, saya mau dengar suaranya. Hai. Halo. Halo. Hai. Halo halo. Hai hai halo. Dikit ya. Hai halo halo hai. Masih lulus, oke. Hai halo 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 hai. Baik, Bapak Ibu sebelah sini, Bapak sebelah sini. Ada yang mau menyampaikan? Silakan Pak. Mandiri dan mampu bersikap. Bersikap untuk apa? Untuk melakukan apa yang dia mau. Silakan dilanjut Ibu. Sebelah sini. Tanggung jawab. Tanggung jawab itu berarti luas ya, terhadap diri, terhadap lingkungan. Baik. Baris keempat, silakan Bu. Sehat dan bahagia. Sehat apanya Bu? Sehat fisik dan mentalnya. Baris terakhir tadi silakan Bunda. Berani mengeluarkan pendapat. Oke. Ada yang sampai sekarang masih pusing karena anaknya kelas 1 ini baca belum bisa, belum lancar? Ada? Ada? Gelisah gak Ibu? Terus akhirnya gimana? Bandingin ke anaknya, aduh yang itu sudah bisa gitu ya? Galau akhirnya ya? Enggak ya? Oke. Lancar Saris tuh? Pengen? Pasti. Lanjut. Yang kolom ketiga, sepakat? Iya. Saya yakin semua yang ada di sini pengen anaknya seperti itulah ya. Tangguh. Tangguh berarti apa? Tidak mudah putus asa. Survive berarti mampu untuk bertahan dalam kondisi apapun. Dia punya problem solving. Setuju nggak Pak? Setuju. Berkarakter, jelas ya? Oke. Ada tambahan lagi? Berkarakter berarti nyangkutnya ke adab. Setuju ya? Tadi sudah disampaikan di Ustaz Lili. Sekarang saya bertanya lagi, Bapak Ibu yang ada di sini, berarti ini orang tua bukan? Ya. Semua udah punya anak ya? Iya. Oke. Bapak Ibu termasuk yang mana? Silakan pilih. Siapa yang nyasar? Tadi yang dikatakan Ustaz Lili. Iya nyasar Bu. Karena ketidaktahuan gitu ya. Ada yang nyasar? Nggak ada ya, saya yakin nggak ada ya. Orang tua bayar? Apa sih? Atau orang tua benar? Bapak Ibu pilih yang mana? Benar. Orang tua yang benar yang kayak apa? Oke, kita lihat. Nih, nyasar. Dipanggil Umi, dipanggil Abi, Bapak, Ibu, Mama, Papa, tapi masih nggak paham. Jadi orang tua kayak apa? Harusnya gimana? Masih ngerepotin sama kakek neneknya. Banyak ya di luar, saya percaya di luar. Di sini tidak ada. Setuju? Tidak paham posisinya dan tidak mau belajar jadi orang tua zaman now. Tadi udah disinggung. Ali bin Abi Thalib sudah menyampaikan dan berkata, jadilah anakmu sesuai dengan zamanmu.
Dulu zaman Bapak ada nggak? Sudah ada HP Android? Belum ya. Adanya apa Pak? Pager sudah ada pager? Oh ada. Yang ngalamin sebelum pager, teleponnya harus diputar begini angkanya? Ya, oke. Pertanyaannya sekarang, atau gini deh. Gambar. Nah ini biasanya saya sibuk untuk guru-guru. Kalau pernah nggak ngajarin gambar gunung? Pemandangan, iya pemandangan. Pernah, Bapak Ibu? Biasanya yang diajarkan gambar gunungnya bagaimana? Segitiga ada, terus ada apanya? Matahari di mana? Di tengah atau di pojok kertas gitu ya. Garisnya di mana? Trut gitu kan. Terus ada apa lagi? Sawahnya di mana ngajarinya? Set gitu betul? Oh enggak, kalau ada bapak yang bilang enggak, saya ngajarnya enggak gitu lah. Berarti keren nih, sudah mengikuti gitu ya. Tapi masih banyak, padahal itu waktu zaman kita kan diajarinya kayak gitu. Apa betul matahari selalu kecepit di gunung? Apa betul gunung itu bentuknya segitiga? Apa betul rumput itu begitu gitu ya? Oke. Jangan berubah. Sekarang juga anak-anak apalagi pasca pandemi, betul? Gadget ngeri banget nih anak-anak. Sekarang jadi banyak terdampak dengan itu, betul ya? Oke. Sekarang yang nomor 2. Orang tua bayar. Tugas orang tua apa? Nyekolahin, oke, sekolahin. Mana? Yang paling bagus lah. Mana nih? Oh, sekian banyak sekolah di Banyumanik. Pilihanku di SD Bina Insani. Bayarnya mahal loh. Gak apa-apa. Insya Allah ada rezeki. Bayar nggak apa-apa. Bukan di sini. Saya minta maaf, bukan di sini. Banyak di sana, di luar sana orang tua yang kan saya sudah bayar. Jadi urusan berikutnya silahkan sekolah. Kok anakku nggak bisa ini, nggak bisa begini? Saya nggak mau tahu. Di luar sana banyak, bukan di sini. Sepakat? Silakan dijawab sendiri ya Bapak Ibu. Dan tidak mau mengikut perkembangan anak. Tadi Ustaz Rudi sampaikan. Memang betul proses itu penting. Hasil pun juga penting. Tapi untuk dapat hasil yang maksimal, mereka juga harus melalui proses, betul nggak? Kalau anak kita berarti sekarang umur berapa? 7 ya? Umur 7, 6 sampai 7. Anak 6 sampai 7 psikisnya gimana? Mereka sudah mulai kenal lawan jenis nggak? Sudah kenal malu belum dengan lawan jenisnya? Ada yang belum, ada yang sudah. Nah, berarti perkembangan itu kan juga selalu ada ya. Dan satu anak tidak sama dengan anak yang lain. Oke. Tadi mengandalkan uang sebagai energi. Mau apa? Oke. Bapak Ibu tidak bisa menemanimu setiap waktu karena harus bekerja, entah di luar kota, entah pulangnya malam. Begitu anak minta sesuatu, ayo daripada kamu repot kemana? Kamu apa? Papa punya uang, dikasih. Sehingga anak juga orientasinya, aku minta sesuatu pasti dikasih. Ini orang tua bayar. Enggak ya? Kita mau jadi orang tua yang benar, orang tua yang sadar sepenuhnya anak amanah. Setuju? Betul Pak, saya mengalami 7 tahun baru dapat amanah. 7 tahun belum itu rasanya gelisah, tak menentu, sedih. Apalagi kalau ditanya, sudah punya omongan berapa, anaknya berapa, rasanya sakitnya itu di sini gitu ya. Kita sudah berusaha. Kalau dengar berita ada anak yang dibuang, atau ada mereka yang tidak merencanakan tapi bermain-main kemudian lahir begitu saja, disia-siakan rasanya itu. Jadi ini anak amanah. Berapapun biaya yang dikeluarkan untuk membuat kunci surga, betul ya Pak ya? Anak itu kunci surga ya. Surganya ada di telapak kaki ibu. Terus pintunya ada di ayah, itu gak sih? Kuncinya ada di anak-anak. Oke, baik. Kita lanjut aja. Berarti kita termasuk yang mana Bapak Ibu? Insya Allah yang benar ya. Oke, orang tua yang benar.
Tapi orang tua yang kebetulan atau orang tua yang betulan? Saya sudah benar nih, saya sudah orang tua yang benar menerima anak sebagai amanah. Cuma dalam prosesnya menjadi orang tua, saya pilih yang mana? Ibu pilih yang mana bagian belakang? Kebetulan? Kebetulan tuh kayak ini. Pernah lihat? Tahu bulat digoreng dadakan, enak gitu ya. Emang anak tahu bulat tiba-tiba udah jadi makanan kan tidak? Kemudian tidak punya bekal ilmu. Alhamdulillah kelas 1 orang tuanya hari ini datang berarti diniatkan untuk mencari ilmu. Main ini punya anak, udah deh jalanin aja, nggak usah kita punya persiapan. Ntar apapun yang terjadi kita jalanin aja. Mungkin itu orang tua yang kebetulan. Nah, kalau orang tua yang betulan benar-benar mempersiapkan diri. Kemarin tidak tahu, sekarang sudah dapat informasi. Setiap waktu dapat masukan-masukan yang berarti untuk perkembangan anak. Mari kita jadikan ini bekal untuk siapa yang batin. Karena jadi orang tua itu sepanjang hayat, betul ya Pak ya? Meskipun nanti anaknya Bapak Ibu jadi orang tua, kita tetap jadi orang tua kan? Nah, oke. Pertanyaan terakhir dari saya. Bapak Ibu pilih repot sekarang atau repot selamanya? Repot sekarang? Betul? Gimana Bu kalau mau repot sekarang? Iya, sampai kapan? Saya tantang ya, orang tua SD Bina Insani mau repotnya sekarang sampai 12 tahun, oke? 12 tahun. 12 tahun aja deh, selama di SD aja deh. Syukur kalau nanti dilanjutkan sampai umur dia 22. Kenapa? Karena nanti kita hubungannya dengan ini. Zaman now tidak sama dengan zaman yang akan datang, karena zamannya akan, bahkan sekarang anak-anak kita dihadapkan pada 4 pilihan ini ya, kemampuannya ya. Dia harus bisa berkomunikasi dengan orang lain secara jelas. Banyak anak kita yang sekarang mesti begini, betul? Nggak berani bicara, sehingga membuat kita jadi galau. Kadang-kadang akhirnya jadi jengkel, ya nggak? Kemudian dia harus bisa bekerja sama dengan orang lain, dengan pihak lain. Dia harus mampu untuk berkolaborasi. Ini tantangan anak-anak ke depan. Dia harus kreatif. Kreatif artinya dia harus memikirkan sesuatu yang mungkin saja baru, atau hal lain yang kalau dilakukan oleh temannya tidak harus sama. Dan yang terakhir, critical thinking. Nanti critical thinking ini kita mesti siap Bapak Ibu. Kenapa? Karena saat ini banyak anak-anak yang kadang-kadang ngomongnya kita nggak juga ya, betul? Hah? Kamu dapat dari mana? Iya nggak? Kok kamu bisa ngomong begini? Atau gini deh, sepele, kita ngasih tahu dia membalikkan lagi ke kita. Sering nggak? Dan respon kita bagaimana? Nah, respon-respon inilah yang hari ini akan kita coba ketahui, meskipun sedikit, dengan apa? Dengan ini Bapak Ibu, POA gitu ya, POA. Alhamdulillah untuk Bapak Ibu guru beberapa waktu sebelumnya juga sudah kenalan dengan kata ini, sehingga kita mulai menyatukan visi begitu ya Pak Enggi ya. Dan persepsi kita untuk menghadapi anak-anak dengan persepsi yang baru tentang ini. Tentang apa? Perkembangan profil otak anak. Kenapa kok kita mesti ngerti otak anak? Apa hubungannya dengan pendidikan anak? Apa hubungannya dengan tadi ayat-ayat yang sudah disampaikan oleh Ustadz Lili? Apa itu? Kenapa perlu? Ini pertanyaan-pertanyaan yang hari ini akan sedikit saya kenalkan. Sisanya Bapak Ibu punya tugas adalah mencari resource, mencari sumber, belajar juga di banyak media. Halo? Siap? Siap ya Bapak Ibu? Oke.
Hari ini bawa semua? Ya. Pada saat beli, Bapak Ibu, otak kita tuh kayak HP, kayak laptop. Beli baru, isinya apa? Fungsi dasarnya ada nggak? Apa? Kalau HP, fungsi dasarnya untuk komunikasi. Terus apa lagi? Bisa ngirim pesan gitu ya, bisa diterima dan menerima panggilan. Terus apa lagi? Ya. Shopee itu belum fungsi dasar, Pak. Belum fungsi dasar. Foto. Ini deh foto. Informasi apa, Bunda? Mencari berita. Mencari berita. Ibu beli baru loh. Maksudnya HP baru dari toko, ya kan? Biasanya sudah bisa dinyalakan, betul? Ibu ke toko, Bapak Ibu ke toko handphone, saya beli HP merek ini, spesifikasi ini, gitu ya. Ditunjukkan oleh tokonya. Yang ini silahkan pilih. Ibu biasanya sama Bapak ngecek apanya dulu? Oke, memori, kamera, apa lagi? Sebelum ngecek memori berarti HP itu harus apa? Nyala kan? Kita ngecek power ya. Ditekan powernya, terus keluar dari layarnya, memorinya, kemudian ada message-nya, gitu ya. Terus apa lagi? Kalau HP baru sekarang sudah ada WhatsApp langsung ya. Baik, tapi apakah WhatsApp itu langsung bisa dipakai? Tidak kan? Harus diapain? Ada proses penambahan fungsi, betul nggak? Harus install, betul ya? Harus diinstal, tergantung kebutuhan. Ibu bapak mau apa? Shopee, oke, Shopee. Begitu ngeklik Shopee yang keluar apa? Belanjaan dengan harganya. Cek keranjang, terus keluar langsung lakukan pembayaran. Pembayarannya mau COD apa tunai? COD apa transfer? Shopee Pay. Oke, Shopee Pay, baik. Tapi saya nggak bisa Shopee Pay, gimana nih? Di HP ada fasilitas apa? Internet banking ya, m-banking. Begitu kita klik satu, terintegrasi nggak dengan yang lain? Nah, sama ya. Kita mau pesen Shopee atau mau pesen makanan, terintegrasinya kemana? Transportasi, betul? Sekarang ada Grab, ada Gojek, ada Maxim, ada Indrag dan sebagainya. Ini sama dengan otak manusia, Bapak Ibu. Allah kasih otak kita modalnya sama, fungsinya sama. Untuk apa? Untuk mikir, untuk melihat. Kita melihat ini pakai otak nggak? Bener Pak? Yakin kita melihat pakai otak? Saya mau tanya otak bagian mana? Hari ini kita akan coba lihat sebentar ya. Otak manusia sudah berkembang di organ tubuh yang paling pertama kali diberikan oleh Tuhan pada sebuah janin, masih sebuah janin adalah otak. Di 3 minggu pertama kehamilan seorang ibu, otak anak sudah berkembang. Tapi biasanya udah ketahuan belum? Ibu tahu kalau ternyata sudah ada isi itu kapan? 4 minggu. Padahal otaknya udah kebentuk nih. Biasanya ngapain sih? Ngira-ngira ada isinya di mana? Kok tamunya nggak dateng gitu ya? Tamunya nggak dateng. Padahal sesungguhnya pada proses kita belum menyadari bahwa kita hamil, tapi itu hamil otak sudah terbentuk. Dan itu bagian organ yang lebih banyak dan lebih besar serta lebih cepat tumbuhnya dibandingkan bagian yang lain. Sampai pada usia 9 bulan 10 hari, maka pertumbuhan otak itu sudah maksimal. Sebagai bekal awal ya, Allah sudah kasih nih modalitas belajar nanti, modalitas hidupmu nanti, hai manusia. Ku kasih otak sudah 100% di waktu yang
sesuai gitu ya. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan ibu-ibu yang mengalami prematur? Bayinya prematur, berarti pertumbuhan otaknya kan belum mateng ya, kita bilang belum mateng. Apakah ada masalah nantinya? Mungkin. Nah, yuk sekarang kita kenalan dulu sama otak. Sudah pernah lihat otak manusia belum Bapak Ibu? Yang sudah pernah lihat otak apa? Otak ayam, terus otak sapi, oke. Otak Bandeng gitu ya Pak ya. Otak manusia itu beratnya sekitar 1,5 kilo, kurang lebih ya. Terbagi menjadi 3 bagian. Bagian depan, bagian tengah, dan bagian bawah. Di bagian depan, saya di sini deh. Di bagian depan, di bagian bawah itu tadi di belakang. Ini disebut otak reptil. Otak reptil itu isinya apa? Fight or flight. Fight or flight. Pergi, lari. Maksudnya fight apa? Melawan, bertahan, atau lari. Nah ini biasanya berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Misalnya apa? Tidur, makan, minum, terus menikah. Itu hubungannya dengan otak reptil. Maka luar biasa ya agama kita ngatur tentang pernikahan ya Pak, agar otak reptilnya nggak terus-terusan yang mendominasi. Karena kalau itu terjadi, kita bisa membayangkan bagaimana luar biasanya dunia nanti. Otak reptil. Kemudian yang di bagian tengah itu adalah otak mamalia. Otak mamalia itu berisi tentang limbik, emosi. Jadi sedih, depresi, baperan, marah, kecewa itu ada di situ. Kalau anak-anak kita galau atau ibu pusing, sedih, kecewa dan sebagainya, berarti saat itu dominasi otak limbiknya yang banyak bekerja. Kemudian yang ketiga itu di sini, di atas dan di depan. Itu adalah otak berpikir atau human think brain gitu ya. Nah, di sini otak berpikir hubungannya dengan apa? Mengambil keputusan, memecahkan masalah, kemudian saya bersikap. Kenapa kita mesti ngerti ini? Karena nanti itu berhubungan dengan anak-anak yang dititipkan Allah ke kita. Saat kita menghadapi anak-anak yang tantrum luar biasa, kita jadi tahu, oh ini bagian otak yang sedang bekerja dominan. Kalau emosi itu menguasai keputusannya dia dalam bersikap, kok ternyata membuat ibu juga emosi, nggak karuan. Itu akan mempengaruhi otak berpikir. Bisa jadi keputusan yang diambil, keputusan yang didominasi oleh emosi. Ujung-ujungnya bisa penyesalan yang terjadi, kan begitu. Nah, kita lanjut ya. Nah ini tadi sudah 3 bagian otak, sekarang agak masuk nih ke dalamnya Bapak Ibu. Ada yang disebut amigdala. Amigdala itu sebesar biji kenari atau sebesar kuku jempol. Letaknya ada di tengah sini dekat dengan batang otak. Ini batang otak. Dia adalah pusat amigdala ini dekat dengan tadi mamalia, otak mamalia. Pusat emosi. Tugas kita adalah menekan agar bukan amigdala yang menguasai semua tindakan kita. Emosi boleh, tapi harus tetap kepala dingin, itu kan bahasanya ya. Kemudian ada hipokampus. Hipokampus ini yang bagian ini. Itu yang terkait dengan memori. Memori jangka pendek, memori jangka panjang. Pulang dari sini, tinggal Bapak Ibu silakan dicek. Memori apa yang tersimpan nantinya dari kegiatan ini. Di bagian mana yang nanti sampai panjang Bapak Ibu ketemu dengan anak-anak itu, oh ini yang kemarin disampaikan. Berarti masuknya ke long memory ya. Kalau ditanya pulang dari sini yang Bapak hadir sendirian atau Ibu hadir sendirian, ditanya pasangannya, tadi ngomongin apa narasumbernya? Apa ya? Atau lupa. Berarti
yang hari ini banyak bekerja. Oke? Kalau konteks prefrontal tadi membuat keputusan. 3 bagian ini semuanya kerjanya nggak sendiri-sendiri. Semuanya bekerja bareng. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu. Ini kalau dikasih gambar-gambar, ini ada yang bagian otak yang ngurusin tentang lidah, hubungannya dengan rasa. Itu sendiri ternyata bagiannya. Yang hubungannya dengan melihat, Bapak Ibu melihat, hari ini melihat materi, itu ternyata bukan di depan. Inderanya di depan, tapi yang ngatur di belakang. Ini di belakang. Kemudian yang ngatur tentang bahasa, kita ngomong, kita pengen anak kita ngomong, ini umur sekian kok nggak ngomong-ngomong ya, ngomongnya kok nggak lancar ya. Ini yang ngatur ini. Ini kira-kira gambarannya ya, anatomi ya, saya akan lanjut aja. Hah? Pusing nggak Bu, Pak? Ini ibaratnya otak kita dibelah jadi 2, otak kanan, otak kiri. Dikasih nomor, dikasih warna-warna, itu untuk menginformasikan, dibagi sesuai dengan wilayah. Misalnya, oh ada kelurahan, ada kecamatan, ada RT, ada RW. Ternyata begitu. Dan masing-masing warna dengan huruf tadi tidak bekerja sendiri-sendiri. Bapak Ibu mengaktifkan otak yang mana? Melihat visual ya, melihat saya, melihat materi, tapi juga dengar suara saya. Itu otak langsung kerjanya kayak prosesor begitu. Dia nyari gitu. Gampangannya kayak gitu. Maka tadi kenapa saya analogikan bahwa otak manusia hampir mirip dengan alat teknologi elektronik yang saat ini kita pegang. Ya, oke. Saya boleh minta izin? Daripada dengar suara saya terus, kita lihat dulu film sebentar, oke? Tahukah kamu bahwa setiap kali kamu menonton video baru, itu dapat terjadi berkat superkomputer terhebat di dunia dan bukan laptop atau ponsel. Yang kumaksud adalah otak. Ayo jalan-jalan ke sana untuk mengetahui cara kerjanya. Tapi pertama-tama, aku butuh alat yang tepat. Mesin ini akan apa? Astaga, sepertinya aku tak sengaja berubah menjadi gelombang suara. Apa sajalah yang bisa, itu temanku. Jadi, kita akan melihat apa yang terjadi di dalam otaknya. Menarik. Telinga bagian luar menangkap gelombang suara dan perjalanan dimulai. Sempit sekali di saluran telinga ini. Aku akan masuk. Oke, beres. Perhentian berikutnya. Gendang telinga. Ukurannya tidak lebih besar dari setengah koin Rp1.000. Oh, apa itu? Gendang telinga mulai bergetar. Aku tahu perasaan itu. Seperti saat tetanggamu berpesta sampai bisa terdengar di ujung jalan. Lanjut dari telinga tengah. Di sini bising. Ini pasti koklea. Ngomong-ngomong, itu bahasa Yunani untuk siput. Karena ya, memang bentuknya seperti itu. Di sini lumayan basah, penuh cairan, dan bergemuruh. Wah, ada rambut-rambut lucu, banyak sekali. Oh, geli. Rambutnya bergerak dan menekuk. Lalu keajaiban sesungguhnya terjadi. Getaran berubah menjadi impuls saraf di sini. Semua menjadi sangat cepat di sini. Kita menyusuri saraf pendengaran. Perhentian berikutnya, otak. Sepertinya aku butuh kacamata hitam. Di sini terang dan berkilau. Pohon-pohon itu mirip seperti pepohonan dari film fiksi ilmiah. Bagaimana kalau kesentuh? Wow, seperti kilat. Ini neuron, jumlahnya sekitar 100 miliar. Kira-kira sebanyak bintang di Bima Sakti. Kita mendapat sebagian besarnya saat lahir, tapi seiring bertambah usia, otak terus memproduksi neuron baru. Wow, terang sekali. Dan lagi, neuron mengirim kira-kira 5 hingga 50 pesan setiap detik. Kita bahas lagi nanti. Masih banyak tempat yang harus kita tuju. Ada ratusan kelompok neuron dan 3 kelas utama. Neuron sensorik seperti agen rahasia kecil. Mereka mengumpulkan informasi dari organ indera seperti mata dan telinga, lalu mengirimnya ke sistem saraf pusat.
Yang ini neuron motorik. Mereka adalah bos besar di tubuh kita. Mereka mendapatkan informasi dari neuron lain dan mengirimnya ke otot, organ, dan kelenjar. Jadi, pada dasarnya, mereka mengendalikanmu. Sisanya adalah interneuron. Mereka mengumpulkan dan menerima informasi dari neuron lain. Aktivitas ini tidak pernah berakhir, seperti pabrik kimia besar. Neuron bekerja sangat keras sehingga menghasilkan energi yang cukup untuk menyalakan lampu LED tegangan rendah. Mari kita coba. Yeay, berhasil. Kecepatan di sini gila, sampai 400 km per jam, seperti mobil sport. Tapi mari santai sejenak. Aku ingin tahu apa yang terjadi di sini. Selamat datang di cerebrum, bagian terbesar otak, atau sekitar 85%-nya. Untung aku tidak pernah bolos kelas biologi ya. Lapisan luar cerebrum terbuat dari substansi abu-abu. Sisanya adalah intinya, yang terbuat dari substansi putih. Apa itu penting? Tentu, cerebrum menerjemahkan penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, dan peraba. Kamu bisa merasakan emosi berbeda dan belajar hal baru berkat itu. Tahukah kamu kalau otak punya kapasitas penyimpanan tak terbatas? Ternyata itu fungsi lipatan dan lekukan di sini. Oke, cukup bahasan cerebrumnya. Sorotan utama berikutnya dalam perjalanan hari ini adalah cerebellum alias otak kecil. Ukurannya memang jauh lebih kecil dari cerebrum, tapi tidak kalah penting tentu saja. Hati-hati, itu belokan patah. Otak kecil menerima informasi dari sistem sensorik dan sumsum tulang belakang serta mengatur gerakan motorik. Jadi, berkat itu, kamu bisa berjalan tanpa jatuh, punya postur tubuh bagus, dan bahkan berbicara. Ini juga membantumu berkonsentrasi dan mengendalikan emosi. Tapi itu tentu berbeda pada tiap-tiap orang. Apa kamu seringkali tenang atau mudah panik? Ceritakan di kolom komentar ya. Masih banyak tempat yang harus dikunjungi. Jadi, ayo terus bergerak. Neuron punya berbagai bentuk dan ukuran, tapi semuanya punya 3 bagian dasar. Ada badan sel. Iya. Bagaimana, Ibu? Setelah lihat itu belum selesai sebetulnya, masih panjang. Tambah mumet nggak? Tambah mumet ya, Bapak. Tapi jadi lumayan ngerti ya bahwa ternyata kerja otak rumit banget. Luar biasa Allah, betul ya. Kita harus tidak berhenti bersyukur karena sudah diberikan kesempatan untuk mengetahui lebih banyak lagi ciptaan beliau. Oke, nah kita akan lanjut ke tadi Bapak Ibu lihat ada celap itu menggambarkan informasi yang masuk dari indera di tubuh anak-anak diterima masuk oleh tadi saraf-saraf yang ada di badan ke otak menjadi informasi. Makanya jadi celap gitu, celap. Seperti kita mau menyalakan lampu, nyolok langsung terang. Maka pada saat anak-anak itu, kalau untuk anak usia dini, termasuk kelas 1, perhatikan Bapak Ibu. Mereka lagi main. Main apakah itu? Ibu panggil, Bapak panggil. Mereka langsung ini enggak? Enggak. Apalagi kalau mereka memang sedang asik main gitu ya. Mereka bisa marah? Iya, karena merasa diganggu, betul? Pada saat itu mungkin saja proses lampu nyala lampu tadi itu sedang bekerja. Kita masuk, kaget. Kita masuk, apalagi caranya kurang tepat. Beberapa ibu bapak di luar sana kadang pakai matanya membesar begitu ya, pakai tangannya bergerak di pinggang atau banyak hal gitu ya. Apalagi bahkan sampai dengan sesuatu yang menyentuh tubuh mereka. Itu sama dengan kita langsung nyabut saklar kabel ya, yang menjadikan lampu itu menyala tiba-tiba mati. Kalau cuma mati nggak masalah, tapi kalau konslet ada beberapa bagian tadi, sinap-sinap bahasanya yang tadi cerap tadi ya, itu rontok Bapak Ibu. Istilahnya kalau di dunia neurosains atau kedokteran disebut pruning. Pruning itu proses hangus atau rontok atau pengguguran bagian sel yang tidak digunakan atau jarang dipakai. Satu contoh, Ibu nih, Ibu dulu pinter masak, senang
senang bikin kue kecil gitu ya. Terus karena sesuatu hal ibu tidak lagi membuat itu. Sampai beberapa waktu kemudian ibu mau bikin. Masih ingat nggak? Masih, tapi butuh proses lama untuk mengingat, betul ya? Apalagi dengan detail-detailnya, dengan timbangan-timbangan on dan gram-gramannya. Kira-kira seperti itu. Nanti saya akan tunjukkan di akhir materi ini sedikit film yang menggambarkan tentang bagaimana sih proses emosi yang ujungnya membantu kita memahami dan mendukung anak-anak untuk meregulasi emosi. Karena punten Bapak Ibu, hasil yang saya cuma melihatkan juga baru sekali. Tetapi paling tidak dari data yang masuk, cerita dari guru, kemudian dari data yang Bapak Ibu isi, sedikit punya gambaran. Kondisi anak-anak kita tuh kayak apa? 60% bahkan lebih masalah di anak-anak kita ada di emosi. Di sekolahan kemarin kita coba list begitu ya, ternyata masalah yang banyak terjadi adalah pengelolaan emosi yang belum matang. Kendali emosi yang belum terlalu baik untuk anak-anak kita. Maka masih banyak anak yang tantrum, anak yang suka marah-marah, bahkan kalau perlu menyakiti teman begitu ya, atau dia menarik diri. Ini ada hubungannya semua dengan yang kita akan lihat berikutnya. Nah, ini dia. Pada saat dia lahir, kemudian ada proses stimulasi awal, adan dan sebagainya ya, itu sinap udah mulai terbentuk masih dikit. Kemudian berjalannya waktu karena Bapak Ibu memberi stimulasi, ajak ngomong, macam-macam begitu, akhirnya tambah banyak tuh yang tadi celap. Harapannya memang ribut kayak kalau kita nanam tanaman, kita cabut akarnya banyak. Dan kenapa kita perlu ngerti tentang proses kerja otak ini agar kita nggak lagi salah bersikap pada anak-anak, terutama untuk hal baru yang harus mereka tahu dan mereka nanti kuasai. Kenapa? Karena 1 kali, 2 kali mungkin mereka nggak paham, nggak ngerti. Ya iya. Karena sesuatu yang baru kan baru diterima, baru diproses, baru dicelap ini apa ya gitu. Maka butuh yang namanya pengulangan. Diulang terus, lama-lama tebal menjadi engram. Jadi Bapak Ibu tolong jangan pernah bosan untuk mengulangi sesuatu. Meskipun itu hal yang kita bosan untuk menyampaikan ya, dan biasanya terkait dengan aturan-aturan nih. Seringkali aturan-aturan. Kemarin sudah dibilangi, kok ya masih diulangi gitu ya. Wajar Bapak Ibu, karena otak memang kerjanya begitu. Harus diulang. Sampai akhirnya muncul, aha, aku tahu itu. Kayak laptop, saya mau nyari file mana ya, klik langsung ngerti karena sudah sering buka file itu. Oke. Nah, Bapak Ibu, proses perkembangan otak untuk ngatur bahasa, untuk ngatur pendengaran, penglihatan, taktil dan sebagainya itu tinggi-tingginya ada di sampai umur 7 tahun. Nih, pada umurnya anak-anak Bapak Ibu saat ini. Setelah itu sampai umur 24 tahun, saat ini 80%. Tapi maaf, 80% itu di umur 2 tahun. Tadi sempat nyinggung juga ya Ustaz ya, 22 tahun itu sama dengan 1000 hari. Maka di dunia pendidikan anak usia dini dan di dunia kedokteran, 1000 hari pertama umur anak di dunia itu penting. 1000 hari berarti berapa? 3 tahun ya? 3 tahun, itu penting. Ya karena ini 80% otak tuh masih begini. Begitu dia udah lewat 3 tahun, dia hanya akan berkembang pelan 20% sampai umur 20-24 tahun. Jadi tugas Bapak Ibu nggak boleh selesai meskipun sampai anaknya nanti umur 12 tahun.
Karena otak itu butuh dididik, otak butuh belajar. Otak yang tidak pernah dididik dan diajar, lama-lama dia akan hilang, lama-lama dia pruning. Oke, ya. Sekarang saya mau tanya nih sama Bapak Ibu. Bapak, tahu waktu itu Ibu hamil yang pertama umur berapa? Anak itu di bulan keberapa? Maksudnya kan usia bayi dalam kandungan itu 9 bulan ya. Di umur berapa minggu Bapak dan Ibu tahu kalau ternyata aku mau punya anak loh, aku mau jadi ayah loh, itu umur berapa? 3 bulan. Berarti berapa minggu, Bu? 12 minggu ya. Kalau tadi sudah diinfokan usia 3 minggu otak sudah terbentuk, berarti telat nggak? Telat. Tadi menarik, Ustadz sudah menyampaikan bahkan untuk menyiapkan menjadi orang tua itu jauh sebelum anak kita itu lahir. Betul, saya sepakat itu. Oke, sekarang saya mau tanya, ini bapak-bapak dulu aja deh. Bapak yang sewu. Bapak Ananda di perut Ibu berapa lama? Berapa bulan, berapa minggu? Dan berapa hari? Nice. Ini ujian. Yang pertama aja deh, Pak. Pertama. Maju 1 minggu, berarti 9 bulan, tidak 10 hari ya. Nah, kita pakainya ukuran yang normal aja. Anak ketiga, Pak. Wih, 93. Tepuk tangan dulu buat Bapak. Luar biasa loh mengingat proses mengingat, tapi ingat artinya kan mengikuti gitu ya, mengikuti. Wah, anakku keburu pengen lihat dia lahir ya, Pak ya. Oke. Bapak Ibu ingat nggak? Terutama Ibu deh, atau biasanya itu suka yang kalau dibagi formulir dari sekolah yang ngisi siapa? Ya. Bapaknya mau sekali-sekali ya suruh ngisi. Ingat ya, pernah diminta mengisi ini ya? Pernah ya? Apakah masalah yang dialami Ibu selama kehamilan? Ada enggak? Oh ada yang saya flag Bu, sehingga harus bed rest, nggak boleh kemana-mana. Terus ternyata lahirnya, nah ini pas lahir. Bapak yang paling belakang pakai kopiah, bentar. Oh Bapak guru ini ya, nggak apa-apa. Bapak sudah punya putra? Sampun? Putranya lahir normal, sesar, vakum atau induksi? Oh, normal 2, sesar 2. Oke, keren. Ada hubungannya kah? Nanti kita cerita. Proses kelahirannya panjang apa sebentar, Pak? Agak panjang. Yang kedua dan berikutnya, terutama yang operasi cepat ya, Pak? Iya, karena langsung. Baik. Pak, ketubannya pecahnya lama nggak dengan waktu anak lahir yang normal itu keluar? Harus memanggil dulu memorinya, nggak apa-apa. Terima kasih Bapak, tepuk tangan yuk. Ya. Apakah setelah mengetahui semua informasi ini, insya Allah kemarin sudah dibagikan dan sudah diisi, sudah dikumpulkan ya Bu, dan sudah kita coba kodifikasi data itu. Dan kita lanjut. Pada saat lahir, oh ini sama tadi. Mau dilihatin ya? Gak usah aja ya, karena waktunya kurang. Bapak Ibu yang lahir, putranya lahir normal, kalau angkat tangan. Baik, turun tangannya Bu. Bapak yang lahir normal, putranya, kalau angkat tangan. Bapak waktu Ananda lahir normal, Bapak melihat gak prosesnya? Di depan apa Pak? Depan pintu. Oh di bidan.
mengetahui begitu ya proses bayi Bapak keluar gitu ya. Oke, Bapak ada yang menunggui nggak? Oh luar biasa, Bapak yang pakai baju orange, Bapak menunggu proses kepala bayi keluar sampai terakhir, rasanya bagaimana? Luar biasa. Boleh diceritakan sedikit luar biasanya? Sampai dicengkeram sama bapak ibu gitu ya. Oh, ben rasake gitu. Loro loh. Gitu ya Pak ya. Oke, baik. Yang lahir sesar. Pokoknya tiba-tiba terdengar suara gitu ya Pak ya. Oke, yang dengar suara lahir bayinya keras, angkat tangan. Keras, kenceng gitu maksudnya. Alhamdulillah, baik. Gak usah aja, ini aja gambarnya ini aja. Tapi Bapak meskipun lihat proses bayi lahir kan pas lahirnya tok ya, artinya pas proses bayi itu kepalanya mau keluar aja ya. Waktu dia berjuang mau keluar itu ibu ngerti nggak? Ngerti nggak? Oke, kalau begitu enak lihat film apa lihat ini aja? Oh film Pak, film aja Pak. Bapak-bapak perso boten istilah bukaan 1, bukaan 2, tahu nggak? Ada ya? Kalau bukaan 2 maksudnya apa? Apa Pak gini toh saya nggak ngerti. Maaf ini agak vulgar tapi nggak apa-apa ya demi ilmu. Iya, bukaan itu maksudnya sebagai tanda untuk ahli medis yang membantu proses persalinan mengetahui jalan lahir itu sudah terbuka berapa besar begitu. Kalau bukaan 1 berarti maksudnya jari ini masuk ke jalan lahir. Oh masih bukaan 1, masih panjang, pasti masih butuh proses yang bayi itu harus berjuang. Pak, langsung aja. Ini bukaan 1 dia nyundul. Tambah lagi bukaan 2, bukaan 3, bukaan 4, bukaan 5. Lihat dia pakai leher. Apakah nyundul terus? Ini sampai bukaan biasanya sampai bukaan berapa sih? Bukaan 6, 7 gitu ya. Dia nggak lagi pakai leher. Perhatikan posisinya. Kepalanya di bawah. Dia muter. Ya, dia pakai bahu. Terakhir, gitu. Nah ini yang Bapak lihat kemarin. Alhamdulillah. Siapa yang berjuang? Ibu atau anaknya? Benar Bu? Ya, sesungguhnya waktu bayi normal itu mau lahir yang berjuang dia. Ibu itu hanya menjadi fasilitator saja. Makanya kenapa harus meriku ya? Karena kaki dia harus nendang. Ternyata kalau kita tahu semua proses peristiwa kelahiran normal tadi adalah modal yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah kepada anak kita untuk nanti dia bertahan hidup. Termasuk sekarang disekolahin. Apa hubungannya? Iya, pada saat dia bukaan 1, bukaan 2 dan seterusnya dia masih pakai leher, terutama leher belakang ya, tengkuk begitu. Tapi setelah itu dia pakai apa? Kekuatan bahu, dia muter kanan kiri kayak baut. Proses menunduk, proses nyundul itu dipakai buat modal membaca. Oke, karena membaca itu dari atas ke bawah, kiri ke kanan, betul? Yang bergerak apa? Bukan kepala, leher. Anak normal, alhamdulillah dia udah dapat tuh stimulasinya. Anak sesar nggak dapat, kan langsung diangkat. Dia nggak mengalami proses itu. Kemudian waktu dia berputar begini, dibantu bahu, itu untuk modal dia menulis. Gitu ya, baru tahu ya Bu ya. Oh, maka anak yang lahir sesar
dia punya kendala nanti di urusan menulis dan membaca. Wah, aman dong lahir normal? Belum tentu. Karena setelah itu ada pasca kelahiran. Hubungannya dengan apa? Pola asuh, pola makan. Pola asuh berarti di dalamnya ada pola makan. Maka kenapa kemarin juga dikasih isian? Anak bapak ibu minum ASI enggak? Eksklusif enggak? Ketambahan supor kapan? Minum ASI sampai kapan? Di sapinya umur berapa? Kenal makanan pendamping ASI mulai umur berapa? Kenal nasi umur berapa? Halo? Merangkak enggak? Ada yang enggak merangkak? Tolong angkat tangan anaknya. Enggak mau, hawanya langsung mau berdiri. Kalau ditetah itu maunya langsung jalan. Iyalah Bu, yang namanya anak diajak berdiri, dia itu refleksnya refleks swing yang bergerak. Tapi otot kakinya belum kuat. Apa hubungannya merangkak dengan akademis nanti? Ada. Karena di merangkak itu keseimbangan otak kanan dan kirinya terstimulasi. Anak yang tidak merangkak mungkin ada masalah. Mungkin, saya bilangnya mungkin ya. Oke, ngompol enggak? Kadang-kadang, kemarin prosentase kadang mengompol dan kadang mimpi buruk itu juga lumayan banyak. Apakah itu ada pengaruhnya dengan kondisi dia di sekolah? Oh banget. Yang bu guru kemarin bilang, ini emosian bunda, yang ini begini suka marah, ini begini-begini. Kita cek lagi nih, tidurnya cukup enggak? Pola tidurnya bagaimana? Jam biologisnya bagaimana? Oh ternyata rata-rata anak-anak yang emosian ini punya masalah pola tidur yang tidak teratur atau pola tidurnya kurang. Ada tuh fase-fase umur sekian sampai sekian, itu kebutuhan untuk tidur sekian jam. Nanti begitu dia nambah, dia akan berkurang, itu ada. Kenapa kok berpengaruh? Karena tadi kerja otak tadi. Otak kita nggak diem kecuali kita mati. Dia justru bekerja paling besar. Ada hormon-hormon yang membantu perkembangannya. Itu bekerjanya pada saat anak tidur. Dan tidurnya tidur yang deep, yang tidur nyenyak banget. Maka bayangkan Bapak Ibu, ada nggak anaknya yang karena kondisi rumahnya jauh atau bagaimana sehingga kita mengangkat dia atau harus membawa dia ke tempat kerja. Dia tidur di perjalanan. Itu apakah mengganggu kualitas tidurnya? Jelas. Fisiknya? Iya. Maka kalau kemudian ditarik benang merah dengan perilaku emosinya, kemudian pencapaian akademisnya di sekolah, ada hubungannya. Ya. Oke? Nah, ini saya lewati ya. Kalau di ilmu psikologi, karena meskipun background saya bukan psikologi, tetap mendapatkan ilmu psikologi tapi tidak banyak. Ada yang namanya tahap perkembangan, betul? Bayi baru lahir, dia bisa apa, begitu ya? Itu tahapan itu harus dilewati, harus dilalui. Kalau terlewat, tidak dialami, maka itu bisa mengganggu. Misalnya nih, satu contoh. Saya pernah punya murid, umurnya 5 tahun. Secara umur kronologi, usia kronologi. Dari sejak dia lahir sampai bulan ini, hitung tanggal, umurnya 5 tahun sekian bulan. Tapi, usia biologisnya beda. Usia kematangan emosinya beda. Dan ternyata usia, Pak, saya kurang berapa menit? 10 menit. Saya ngebut sebentar ya. Ternyata dia punya hasil tes dari dokter, usia motorik halusnya setara dengan anak usia 2 tahun, padahal 5 tahun. Maka nggak heran kalau ini anak setiap ketemu sesuatu kayak anak umur 2 tahun. Semuanya harus masuk mulut, semuanya harus nempel di badannya, nggak peduli kotor dan sebagainya. Dia ketemu dengan krayon, pasti krayon itu di sini. Ketemu dengan tepung, tepung di kemana-mana di tubuhnya. Karena taktilnya
Jadi anaknya berdua, sepakat, pendidikan tanggung jawab berdua. Bapak kepala sekolahnya, ibu jadi gurunya. Bapak yang bikin kurikulum, begitu ya? Kira-kira analoginya seperti itu. Nah, ini harus terlewati semuanya. Jangan tergesa-gesa hanya karena oh anakku udah pinter begini loh. Sementara ada kemampuan-kemampuan yang dia terlewat. Oke. Bapak Ibu, kita mundurnya ke 0-3 tahun ke belakang. Ini kalau ngomongin remaja sekarang atau anak sekarang, dia punya masalah baik emosi maupun sosialnya maupun akademisnya, kita mesti mundurnya di 0-3 tahun yang dulu. Ini yang di bawah nih. Masih ada refleksnya enggak? Dia masih kagetan enggak? Dia masih genggam alat tulis enggak? Atau kalau makan masih menggenggam? Padahal umurnya udah 7 tahun. Oh, kalau masih, mungkin saja refleks primitifnya masih ketinggalan di badan. Perhatiin waktu duduk di lantai. Apakah dia duduknya begini? Kakinya di belakang semua? Atau sudah bisa sila? Kalau anak umur 7 tahun kakinya masih di belakang semua, maka itu tanda dia punya masalah dengan otot-otot tubuhnya, mengganggu kematangan belajarnya. Maka saya sering bilang bahwa kita mesti bantu anak-anak kematangan cara belajarnya dulu. Apa itu cara belajar? Cara belajar untuk baca, cara belajar untuk nulis. Untuk nulis dia harus duduk, bukan begitu? Bagaimana dia bisa duduk lama kalau ternyata dia punya masalah di otot-otot, di tulang-tulang, di organ bagian dalamnya atau di badannya begitu ya, terutama di bagian yang menyangga tubuhnya saat duduk. Kalau anak bapak ibu sering gelisah waktu duduk, bahkan mungkin ibu juga ya, lama duduk nggak enak, pindah lagi begini, muncul ri, atau ada anak itu 5 menit sekali dia akan keluar dari kursi. Ya ibu guru ya, ada beberapa anak yang begitu. Dia tidak salah, dia sesungguhnya sedang memberi informasi kepada orang dewasa bahwa tubuhku butuh dikuatin, sarafku butuh dibantu mateng. Halo? Apalagi pernah riwayat jatuh. Riwayat jatuh seringkali efeknya bisa muncul sekian tahun berikutnya. Nah, saya nggak akan bahas banyak ya. Di 3 tahun pertama, maka bapak ibu, terutama yang masih punya anak balita, tolong pastikan semua indranya setara. Setara itu artinya apa? Berfungsi dengan baik. Matanya, iya setara, betul nah. Kita langsung lihat. Di sistem sensor itu 5 indera. 5 indera tahu ya? 5 panca indera. Kemudian ditambah 2. 2 itu ada keseimbangan dan proprioseptif. Apa itu? Karena anak itu belajar dari inderanya, dari sensornya. Bagaimana dia bisa membedakan bentuk kalau ada masalah dengan bola matanya, dengan kemampuan dia melihat kanan kiri atas bawah. Dia sering muncul-muncul, dia banyak waktu dengan gadget atau dengan TV. Bagaimana dia bisa belajar dengan baik kalau di telinganya kotorannya tidak sering dibersihkan, apalagi saat kita tahu kotorannya itu padat atau bahkan serbuk. Halo? Bapak tahu kotoran telinga putranya? Ada yang serbuk? Baru dengar Bu? Iya, ternyata kotoran telinga itu ada yang serbuk. Dan itu susah keluar, yang bisa ngeluarin cuma dokter. Maka pastikan cek berkala ke THT untuk bantu membersihkan telinga. Karena bisa jadi kendala dia dengan permasalahan akademis, permasalahan hal-hal yang ingin kita itu capai ke dia terhambat karena ada masalah di situ. Kotoran telinga loh. Jangan salahkan anak-anak kalau dia juga nggak bisa tenang karena dia tidak punya keseimbangan. Oh dulu baby walker bunda. Jadi sekarang itu kalau jalan jinjing ada juga yang kalau jalan berlipat kakinya sering jatuh atau nabrak. Itu tanda dia keseimbangannya kurang.
Dan organ keseimbangan itu ada di telinga. Maka kenapa pentingnya membersihkan telinga anak-anak atau cek berkala telinga itu. Nah ini ya, karena ini gerbang sensori pertama. Maka itulah kenapa seorang anak yang baru lahir harus diapakan? Stimulasi pertama. Ada ya, koma di mana? Di auditori, karena ini gerbang sensor pertama. Oke, tadi pruning. Ini ya, tadi ada gambaran rumah siput. Nah, ini bayangin kalau kita lagi gitu, pernah? Ibu-ibu, kalau telinga rasanya begitu, diajak ngomong enak nggak? Nggak enak, pusing kepala kan? Jatuhnya apa? Emosi. Betul atau betul? Oke. Saya lanjut, sistem visual. Maka tolong perhatikan pergerakan bola mata anak-anak. Kalau kita dapatkan anak-anak kok matanya ada yang tidak simetris, yang satu lihat kemana, yang satu lihat kemana, tolong bawa ke dokter mata. Ya, karena ini juga bagian dari indera yang penting. Sistem taktil. Anak-anak yang diberikan kesempatan bersentuhan dengan banyak benda, itu sedang belajar menguatkan indera taktilnya. Oke ya. Nah, ini sama. Ini yang tadi saya ceritakan, ini anak umur 5 tahun, tapi kematangan sensorinya umur 2 tahun. Jadi kalau ketemu barang pasti begini. Oke. Ini sistem vestibular. Kenapa vestibular? Ini mempengaruhi postur tubuh. Bapak Ibu silakan cek nanti, Bapak Ibu badannya juga. Kalau pulang, saling lihat-lihatan gitu ya Bapak Ibu. Adakah tubuh kita yang tidak simetris? Misalnya kalau berdiri ini begini. Perhatikan Bapak Ibu, anak-anak juga berpotensi untuk mempunyai postur tubuh yang berubah karena ketidaktahuan kita atau rutinitas yang keliru. Misalnya apa? Pegang gadget. Ya, dia lama-lama bungkuk dan sebagainya. Atau bawa tas dengan bekal yang berat sehingga bahunya punya tekanan yang lebih besar untuk otot-otot penunggangnya. Oke ya. Nah, proprioseptik itu ini persendian. Tubuh kita punya banyak persendian. Bisa berputar, bisa kiri kanan, bisa atas bawah. Ini dipakai untuk apa? Untuk anak-anak bisa survive dalam keadaan apapun, dimanapun. Bisa survive, bisa matang dengan cara apa? Diberi kesempatan bergerak. Maka Bapak Ibu tolong, karena jadwalnya pelajaran itu padat, memang betul sekarang jarang yang main layang-layang. Keterbatasan ruang, maka perlu dipikirkan anak-anak tetap mendapatkan haknya bergerak, entah itu di kelas, entah itu di luar rumah, dengan baik. Kalau di sekolah dia sudah banyak harus mengikuti pelajaran, otomatis bergeraknya juga terbatas. Yuk Bapak Ibu, begitu sudah sampai di rumah, fasilitasi. Oke ya, saya lanjut aja. Intinya, tidak ada otak yang sama perkembangannya karena anaknya beda-beda, orang tuanya beda-beda, lingkungannya tidak sama. Jadi, yuk tolong jangan dibandingkan anak kita dengan anak orang lain. Yang paling ngerti itu kita. Udah gak apa-apa orang lain mau kayak tadi, Einstein dikatain apa, ibunya tetap lebih tahu aku anak ini. Ya. Kemudian kalau ada masalah penyakit yang pernah dialami, misalnya kejang-kejang sekian waktu, sehingga itu diagnosnya epilepsi, kok berpengaruh ke motorik, harusnya nulis. Nah ini perlu kita bantu, kita rekomendasikan ke ahlinya, ya. Oke. Nah ini sebelum saya akhiri, emosi ini tadi. Emosi sangat erat kaitannya dengan perkembangan otak. Karena emosi ini bila kita keliru untuk menstimulasi atau menggunakan, maka juga bisa merusak banyak hal. Emosi itu keterampilan. Keterampilan itu berarti sesuatu yang diharapkan bisa dicapai ya, atau bisa dimiliki oleh manusia yang berhubungan dengan orang lain. Bagaimana kita bisa ngobrol dengan orang kalau kita nggak bisa mengendalikan emosi, betul? Di
situ ada manajemen emosi, memecahkan masalah, empati, percaya diri dan sebagainya. Ini rambu-rambu internal. Jadi saya butuh waktu kurang lebih 5 menit, meskipun film itu sebetulnya 15 menit, tapi file ini saya tinggal Pak, nanti boleh di share ke orang tua. Kita lihat kumpulan emosi di otak yuk. Pernah lihat film Inside Out? Itu sebetulnya keren tuh yang bikin ya. Dia lagi pengen buka kepala kita, ngeluarin isi otak kita untuk bisa diketahui. Oh ternyata gini toh cara kerjanya. Silakan Pak. Yang merah itu namanya angel. Nah, dia itu yang kontrol emosi marah. Jadi emosi itu gak semuanya buruk ya. Anak butuh emosi iya, dia perlu marah, perlu, dia perlu sedih, perlu. Nah, oke. Ini trailer atau resume dari film Inside Out. Inside Out gitu. Jadi yang ada di kepala kita dikeluarkan. And I'm mostly happy with this, not red. Ini namanya Joy. Yang judulnya kumpulan emosi Pak. Maaf, Bapak. Ini namanya Joy. Joy itu mewakili kegembiraan, kebahagiaan. Jadi di otak kita itu kalau tadi dibuka kayak punya laci lemari banyak. Setiap memori yang kita dapat itu disimpan, ditata. Oke, jadi seperti dikit nggak apa-apa. Yang bahasa Indonesia Pak judulnya kumpulan emosi. Maaf. Pokoknya ikutin kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jangan mengambil keputusan ketika sedang marah dan jangan membuat janji ketika sedang senang. Karena khawatir bisa menimbulkan rasa sesal di akhir. Oke. Halo Cinephile, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kali ini, Movie Rasti mau ceritain film animasi lagi nih yang udah banyak banget diri bersama kamu. Film yang berjudul Inside Out ini dirilis pada tahun 2015, disutradarai oleh Vic, yang udah satu, Up 2009, bisa komedi animasi yang bisa mendapatkan 3 penghargaan sekaligus. Di antaranya British Academy Award sendiri emosi watak kita yang ngatur segala perasaan, mulai dari marah, sedih, sampai seneng dah. Namun setelah Ray pindah rumah, ia hampir kehilangan perasaannya. Jadi ada 5 emosi nanti. Nah, itu dia. Apa sih yang bikin Ray emotionless? Kalau gitu gak banyak basa-basi lagi nih. Langsung aja, yuk mau biar diceritain. Seiringnya waktu, 5 emosi dalam pikiran Riley pun terbentuk. Dari kehadirannya Joy yang merupakan kebahagiaan, sadness kesedihan, fear ketakutan, disgust rasa jijik, dan yang terakhir anger, yaitu kemarahan. Dari setiap emosi yang mengendalikan Riley, mereka mendapatkan bola-bola ingatan dengan emosinya masing-masing yang berbeda warna. Di samping bola-bola memori itu, terdapat juga 5 bola memori inti yang paling penting dari kehidupan Riley. Salah satunya adalah saat Riley mencetak gol dalam permainan hoki. Lalu dari 5 bola memori inti tersebut menciptakan 5 pulau, yaitu pulau hoki, pulau gembira, pulau persahabatan, pulau kejujuran, dan pulau keluarga yang menjadi kepribadian Riley seutuhnya. Setiap Setelah peristiwa itu, yang di saat Riley tertidur, Joy mengirim semua memorinya ke dalam memori jangka panjang. Kemudian, tepat di usia Riley yang menginjak 11 tahun, dia dan keluarganya pindah ke San Francisco sambil menikmati pemandangan yang mereka lihat. Sesampainya di rumah baru, Riley nampak kecewa karena rumah tersebut jauh dari rumah harapannya. Ketika Riley masuk ke dalam rumah dan melihat kamarnya, para emosi yang mengendalikannya pun nampak kecewa, takut, jijik, dan marah yang membuat Riley mengingat memori tersebut. Namun, hal itu bisa diatasi oleh Joy dengan membuat Riley berekspektasi tata letak interior kamarnya. Ya, baik kita Lalu ketika Riley menghampiri orang tuanya,
Filmnya 15 menit. Nah, nanti ini akan dibawa pulang saja oleh Bapak Ibu ya. Atau kalau mau lihat filmnya sambil bersama dengan anak-anak itu lebih baik. Inti dari film ini adalah dia mewakili apa yang ada di otak kita terhadap emosi. Pengaruhnya emosi masing-masing kepada bagaimana kita bersikap, bagaimana mengambil keputusan, bagaimana mengatasi masalah yang ada, bagaimana kita berhadapan dengan orang lain dan kondisi yang kadang-kadang tidak terduga. Sama dengan saya sekarang mau tanya kepada Bapak Ibu, ada jaminan nggak hidup lebih lama dari anak-anak? Enggak. Sudah siap belum meninggalkan Anda? Halo? Kalau belum, bekal apa yang mau kita siapkan? Karena kita nggak pernah tahu kan umur. Setahu apa anak-anak yang akan kita tinggalkan? Mulai kapan kita mengajak anak-anak kita berpikir sebab akibat baik buruk? Kalau tidak sekarang. Apakah Bapak Ibu yakin bisa 24 jam menjaga mereka? Halo? Apakah Bapak Ibu yakin anak-anak kita akan baik-baik saja di luar sana? Ketemu dengan teman? Temannya baik semua? Tidak. Justru karena ketidakpastian itu, tugas kita yuk untuk sama-sama menjadikan dia matang. Matang apa? Terutama di emosi. Kenapa emosi? Ini, dia harus punya regulasi emosi. Dia harus bisa mengatur emosinya kapan, di mana, bagaimana. Ya, sehingga dia jadi orang yang fleksibel, tidak gampang menyerah. Ini satu tuh, sabar, tunda, tunggu. Oke, satu tuh apa nanti kita. Maka Bapak Ibu mesti buat jurnal. Ini yang sedang dicoba lakukan oleh teman-teman pendidik di Bina Insani. Jurnal fase 0 sampai 3 tahun. Ada keluhan enggak? Geraknya gimana? Beraturan enggak? Atau dia kayak kalau gerak tuh kayak semaunya sendiri. Nah itu coba didata. Kenapa? Karena nanti hubungannya dengan harapan kita yang tadi Bapak Ibu sudah sampaikan. Pengen anaknya begini, pengen anaknya begini, gitu ya. Maka saya ingin banget yang nomor D, kerjasama antara orang tua dengan lembaga. Bapak Ibu guru cuma punya tanggung jawab dan kewenangan selama di sekolah, betul? Sisanya tetap orang tua. Jadi nggak bisa, pokoknya saya maunya anak begini Bu. Menurut saya nggak bisa. Tanggung jawab terbesar tetap di orang tua. Bapak Ibu guru sudah coba membantu meregulasi emosi, membantu kematangan belajarnya di sekolah. Tapi begitu pola asuhnya nggak sama, pola makannya juga nggak tepat, pola tidurnya juga berantakan, Bapak Ibu guru lah yang kewalahan. Dalam hal ini saya menyuarakan Ibu Bapak guru. Ya Bapak ya, Ibu. Tapi orang tua pun juga satu menyuarakan. Kadang-kadang butuh bantuan, bukan begitu ya Pak ya? Saya soalnya nggak mudah apa-apa Bu. Untuk itulah kenapa saya meminta dengan sangat kerjasama informasi kecil apapun itu akan berguna untuk bantu anak-anak kita menjadi anak yang tangguh. Maka yuk kenali anak Bapak Ibu. Bapak tahu kesukaan dia apa? Yang paling gak disukai apa? Tahu? Sekarang tahu temennya yang paling nakal tahu? Buat dia maksudnya. Tahu alhamdulillah. Kalau itu aku nggak tahu Bu. Nah, yuk mulai sekarang kenali anak. Gak apa-apa deh. Memang tugas kita betul loh. Jadi orang tua dititipi untuk lillah, betul ya? Untuk lelah yang jadi lillah. Nah, tentunya Bapak Ibu dan Ibu guru juga tetap harus waras. Kita harus punya kesehatan mental. Mungkin itu dulu dari saya. Bapak Ibu mohon maaf kalau masih banyak hal yang membuat dahi berkerut ya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.